Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang video ketiga buat KI. Gue membahas tentang apa namanya desain sama ngeinisiasiin arsitektur model, karena kayaknya sepenglihatan gue juga orang gimana ya, sumber error sih kayaknya untuk deep learning itu kebanyakan sih yang saya lihat-lihat di ini apa namanya di ngedesain arsitekturnya itu kan. Dan mungkin saya bisa apa namanya ngasih beberapa arahan kali ya sebelum ini, kayak maksudnya gimana gimananya gitu masalah ngedesainnya. Dan ini ngeteran harusnya sih nggak ada pengaruhnya sama library sih, soalnya kan ini lebih ke pemahaman konsep. Pertama kalau ngomongin tipe arsitektur udah kerekam belum? Udah. Pertama ngomongin kalau tipe arsitektur deep learning itu kayaknya udah dijelasin di presentasi sebelumnya, video sebelumnya. Itu yang pertama ya, intinya sih ada tiga ya kalau secara garis besar. Itu ada ANN, terus ada CNN, convolutional neural network, sama recurrent neural network. ANN ini yang biasa, dia itu kayak neural network, full neural network yang ditumbuk-tumbuk. Kalau convolutional neural network ini dia itu ini apa namanya uh, buat ngeekstrak data gambar dari pakai proses konvolusi, layer convolution. Dan kemudian recurrent neural network ini dia dipakai buat ngeproses ini data bahasa atau data yang sequence lah secara umumnya. Jadi itu sequence itu maksudnya kayak saling apa namanya, bisa saling urutannya tuh berpengaruh dalam data. Kayak misalkan kalau data kalimat kan kan dia kan dipengaruhi kan, kayak misalkan saya jalan kaki kan, itu kan terpengaruh kan, setelah saya apa ada jalan, setelah jalan baru kaki kan. Kalau diputer kan jalan saya kaki kan nggak masuk akal. Nah itu berarti masuk ke data sequence ya, salah satunya. Atau data historical juga masuk data sequence, kalau mungkin histori penjualan atau apa. Kalau data gambar ya self explanatory ya. Cuman CNN ini akhirnya bisa di-extend ke data barisan juga pakai konsepnya, ke paket CNN satu dimensi. Sama kalau recurrent neural network kayaknya nggak tahu sih kalau RNN ada yang kepake buat dimensi 2 atau enggak. Cuman kalau CNN saya pernah pakai dan ya dia bisa. Gua nggak tahu ngomong apa ya. Oke, ini terminologi deep learning. Mungkin diingat lagi, kalau saya udah jelasin sebelumnya saya ingetin lagi. Mungkin kalau emang belum ya emang perlu sih diinget-inget lah, sering-sering aja. Kayak neural network yang pertama itu model mesin learning yang dipakai. Kemudian weight and bias itu parameternya, bobot sama biasnya. Kemudian ada gradient descent buat ngoptimisasi. Terus forward propagation itu buat ngehitung data dari input layer ke output layer. Kemudian backward propagation itu dibalikin dari output ke input. Kemudian istilahnya bukan dibalikin sih, lebih ke apa namanya, nyari proses gradiennya lah ke parameter-parameter yang di belakangnya. Habis itu multi-layer perceptron itu model neural network, sebenarnya istilah lain sih itu MLP, singkatannya multi layer perceptron itu MLP. Kemudian layer itu maksudnya lapisan, dan hidden layer itu maksudnya lapisan yang ada di antara input layer dan output layer. Kemudian untuk iterasi, iterasi itu merupakan unit yang dipakai untuk apa namanya menghitung parameter update yang dilakukan oleh gradient descent sekali. Jadi kalau misalkan kita ngasih data terus ngupdate modelnya pakai data hasil gradient dari lossnya, dari data tersebut, data masuk ke model, dapat hasil prediksinya, terus dihitung lossnya, kemudian dihitung gradiennya. Nah itu ngupdate, abis itu lakuin parameter update. Nah itu satu iterasi. Nah kalau epoch itu maksudnya bukan satu update-nya itu, tapi ke semua data yang kita punya tuh udah kebaca semua. Jadi kita ngasih modelnya nih misalkan 100 data, tapi kita minta minta modelnya bacanya per 10 data, 10 10 10. Jadi 10 iterasi, dan kalau udah nyampe 100 semuanya kebaca, itu maksudnya satu epoch. Terus kalau mau lanjutin lagi, mau nggak mau ngulang lagi datanya. Nah batch size itu ukuran per iterasi sih, ukuran data yang dipakai per iterasi. Jadi kalau contoh tadi 100 berarti 10. Kemudian learning rate itu buat ngontrol update gradient descent-nya. Dan kemudian optimisasi itu rumus yang lebih tepatnya, bukan lebih tepat ya gimana ya, kayak rumus yang dipakai buat nge-update gradient descent-nya. Dan post function itu loss function yang dipakai. Kalau regresi ya pakai MAI atau MSE bisa. Kalau misalkan untuk klasifikasi dia bisa pakai rumus
cross entropy kalau nggak salah namanya. Nah, kalau library deep learning itu yang sering dipakai ada 3, itu TensorFlow, PyTorch, sama Keras. Cuman dan apa namanya, ini pendapat pribadi doang. Kalau TensorFlow kayaknya kepake buat industri, dan PyTorch itu bisa apa maksudnya kepake buat riset, dan Keras itu simple. Tapi ini cuma pendapat ya, dan sebenarnya sih PyTorch bukan berarti nggak bisa dipakai buat industri, sama TensorFlow nggak bisa dipakai buat riset ya, sebenarnya bisa. Kayaknya bahkan tergantung job requirement mungkin ya, kalau ngelamar data scientist gitu. Tapi biasanya kan data scientist kan kalau ada ininya kan job testnya apa sih, kalau dilihat penglihatan saya sih lebih tepatnya sih kayak either bisa TensorFlow atau PyTorch sih. Keras ini sebenarnya bawaan TensorFlow, cuman nanti nanti Keras bakalan kayak upgrade gitu sih, kayak library-nya jadi kayak Keras Core, itu dia bisa works buat PyTorch juga, jadi kayak standalone gitu. Kalau sebelumnya Keras ini pakai TensorFlow. Kalau ngomongin satu lagi ada JAX, ada namanya JAX dipakai Google juga sekarang kayaknya udah pakai JAX bukan TensorFlow lagi. Nah, ini kayaknya udah saya jelasin juga sih sebelumnya, mungkin di video pertama ya kalau saya nggak salah. Kalau proses pembelajaran model deep learning itu kan kita konstruksi neural network, kemudian randomisasi bobot, forward propagation, compute loss, kemudian dapat dari lossnya kita dapat gradiennya, kemudian kita hitung gradiennya, terus kita lakuin backward propagation, habis itu parameter update. Saya agak bingung sih ini backward propagation dulu apa gradient descent dulu, atau dulu sama aja? Kayaknya dulu sama aja sih, satu proses ya, pokoknya gitu lah. Nah, kemudian kalau ngomongin arsitektur, biasain ingat-ingat kalau kita mau menginisiasi arsitektur neural network itu yang pasti ada input layer sama input shape-nya. Kita harus pikirin shape apa datanya, shape data yang bakal masuk. Shape itu maksudnya dimensi data, kayak misalkan kalau kita mau bikin model linear ya, linear regresi ya, input datanya ya tergantung fiturnya itu kan, dimensi fiturnya itu. Jadi misalkan kalau bikin model linear regresi mungkin kita langsung oper data frame-nya, misalkan pandas misalkan row-nya itu 100, terus jumlah fiturnya itu 10, berarti kan 100 kali 10 kan inputnya kan. Inputnya itu kan sebagai fitur dan 100 itu jumlah datanya. Nah, kalau gitu kan agak jelas ya kalau machine learning. Cuman kan kalau untuk neural network kita harus keep up sama nge-track inputnya juga, kita harus memperhatiin. Kayak kalau untuk di neural network kebanyakan deep learning sih kalau nggak salah dia bukannya ini inputnya tuh lebih ke antara jumlah data atau jumlah batch size-nya, habis itu ngedefine input input datanya, bentuk datanya, shape datanya deh. Terus hidden layernya mau kayak gimana, ini udah jelas. Pertama input shape-nya dulu. Input shape-nya pokoknya model tuh harus konsisten. Jadi nanti kalau misalkan mau ngelakuin inference atau evaluasi, prediksi, ya jadi sebisa mungkin inputnya dibikin sama bentuknya. Dan nggak cuma inputnya sama, kalau misalkan pakai data tabular atau apa, atau misalkan model terima 2 input atau 3 input, ya mau nggak mau inputnya itu harus berurutan, sesuai urutannya. Kemudian kalau hidden layer ya self explanatory sih, kayak yang penting dia harus perhatian aja sih sama layer di sebelumnya itu sama layer sesudahnya. Karena kadang kalau keluaran masang hidden layer terus ke hidden layer berikutnya dia nggak match gitu, nggak cocok, ya itu bisa error juga. Jadi kayak perlu diperhatiin bentuk tipe datanya. Biasanya bentuk data sih, data.shape atau apa ya, saya lupa sintaksnya. Kemudian kalau output shape-nya ini, ini output shape-nya yang perlu diperhatiin. Kalau output shape, misalkan kalian mau bikin klasifikasi 10 kelas, ya output shape-nya dia harus ada 10, misalkan 10 kelas ya 10, kalau misalkan 5 kelas ya 5. Kalau misalkan bikin regresi ya bikin satu neuron. Tapi kalau misalkan mau ngeluarin 2 output yang berbeda, 2 layer, berarti bikin 2 layer yang berbeda dan masing-masing tuh sesuai kasusnya masing-masing. Kayak misalkan mungkin kalian mau bikin 2 output, yang pertama klasifikasi, yang kedua regresi. Berarti yang klasifikasi outputnya tergantung kelasnya,
tergantung jumlah kelas, maksudnya layer output yang klasifikasi tergantung jumlah kelas. Kalau layer output yang regresi ya mungkin satu, dan fungsi aktivasinya juga diperhatiin, mau apa namanya, apakah aktivasinya itu dia kalau klasifikasi multiclass bisa softmax, tapi kalau misalkan regresi dia antara relu atau linear. Kalau relu dipakai kalau output atau target variabel kalian itu ya nilainya nggak mungkin nol, jadi dipakai relu aja. Setidaknya sih kalau nggak salah saya tahu gitu ya. Tapi nggak tahu udah apakah lebih baik pakai linear juga apa enggak. Kalau misalkan kayak kalian misalkan ngeprediksi ini nih harga, terus kan harganya nggak mungkin minus nih, kalian tahu nih, tapi kalau nggak salah bisa juga sih kalau kalian pakai linear, jadi nggak disegel ke nggak dicegah nilai minusnya. Kalau loss function, nah ya setelah kalian definisiin output shape-nya apa, aktivasi fungsinya apa, kemudian kalian pakai loss function-nya juga yang benar. Kayak misalkan kalian kalau mau pakai klasifikasi multiclass, kalian pakai loss function-nya itu ada categorical cross entropy. Cuman kalau di torch kurang tahu namanya apa, pokoknya dia itu cross entropy buat multiclass. Kalau misalkan biner dia bisa pakai sigmoid, itu bisa, karena sigmoid itu sebenarnya kasus khusus cross entropy. Terus kalau misalkan mau regresi bisa pakai mean absolute error atau mean squared error, atau implementasi sendiri root mean squared error atau apa. Nah setelah itu optimisasi, berarti optimisasi itu rumus yang dipakai buat ngupdate gradiennya. Apakah mau rumusnya yang sering basicnya SGD sih, stochastic gradient descent, atau nextnya itu ada RMS prop, atau mau Adam, itu yang paling umum. Cuman kalau mau nextnya lagi ada Adam W, GLU. Nah kemudian buat proses fitting ini bisa dibilang sini hyperparameter. Sebenarnya semua ini bisa dibilang hyperparameter sih. Kayak input shape bukan hyperparameter, maksudnya lebih ke ininya, lebih ke apa namanya, di itu kan jelas-jelas buat input layer kan. Nah maksudnya jumlah neuron hidden layer itu bisa dibilang hyperparameter. Terus loss function sama optimizer bisa dijadiin loss function enggak, optimizer bisa dijadiin hyperparameter. Kayak misalkan mau pakai SGD atau Adam, itu nanti dibandingin deh. Terus kemudian kalau untuk cross fitting, batch size-nya mau diatur apa 32, 64. Oh ya, kalau catatan batch size sepengalaman saya sih, saya nggak pernah ngelihat angka batch size yang agak bukan kelipatan, di eksponensial 2 gitu. Kayak misalkan 4, 8, 16, 32, 64, 128 gitu-gitu. Biasanya sih 64, 32 atau mungkin 16. Nggak tahu kenapa. Kayak nggak pernah ada yang 50, 100. Nggak pernah lihat, bukannya nggak bisa, tapi kayak saya nggak pernah lihat aja. Atau mungkin pernah tapi lupa. Kemudian epoch atau iterasi, kalian mau pakai epoch atau iterasi buat berhentiin modelnya, karena kan sebenarnya model ini bisa di run berulang-ulang kan, tergantung kaliannya mau nyetopnya sampai kapan, apakah mau 100 epoch atau mau 100 iterasi, ya tergantung. Yang penting kalian hafal definisinya aja, tadi epoch apa, iterasi apa. Kemudian udah berapa nih? 13 menit. Kemudian learning rate. Nah ini learning rate-nya ini entah kalian mau nyeting 0,0001, 0,0001 atau nolnya ada 4 atau mungkin berapa, kalian bisa setting, atau bahkan kalian bisa bikin schedule gitu. Jadi kalau udah berapa epoch learning rate-nya berkurang atau gimana, atau ngedecay ya bisa dibilang kayak apa, ngedecay sendiri ya, mungkin ada rumusnya. Nah ini untuk neural network sendiri yang perlu diperhatiin. Oh ya, dia kan ngikutin dia terinspirasi dari neuron, jadi neuron network kali ya, dendrit, nucleus, cell body action, akhirnya ngikutin. Ya sebenarnya sih nggak bisa dibilang bener-bener ada keterkaitannya neural network sama cara kerja neural network sama cara kerja neuron yang sebenarnya. Cuman ya akhirnya dimiripin kayak ginilah, lebih ke dimodelin. Dan kalau kita mau ngedefine arsitektur neural network per layernya itu, kalian perlu ngedefinisiin jumlah layer, terus jumlah neuron sama tipe layernya. Misalkan tipe layer bisa input layer, hidden layer, sama output layer, sama ya bentukan layernya juga sih, apakah mau konvolusi atau LSTM atau cuman linear biasa, linear regresi, kayak linear regresi gitu.
Nah, ini contoh arsitektur neural networknya ini berarti linear gitu biasa dia. Kayak apa sebutannya ya? Kalau di Keras dia makanya dense layer gitu. Cuman kalau di Torch dia sebutannya linear. Ya tergantung kalian lah, pokoknya neural network deh. Oh sorry, fully connected layer ya, mungkin itu sebutannya sih kalau buat ini. Inputnya berapa ini tergantung input fiturnya. Kalau untuk data tabular, kalau untuk data, benar, data tabular. Kemudian hidden layer baru outputnya. Nah ini kalau misalkan ini klasifikasi berapa kelas atau ya tergantung kalian lah problemnya gimana. Kemudian kalau input shape, nah ini kalau mau ngedefinisin input shape, dimensi input dari NN mengikuti dimensi dari data yang digunakan untuk input. Kalau misalkan data tabular, yang saya bilang tadi berarti dimensi dari fitur yang digunakan. Misalkan data tabularnya ada 100, fiturnya ada 100, ya berarti inputnya 100. Kalau misalkan data gambar, resolusi gambarnya height sama width, kok height versus width sih? Height and width. Nah, beserta jumlah channel warnanya, channel gambarnya. Kalau grayscale hitam putih doang warnanya, berarti dia tuh height, kan harusnya height sama width doang, tapi kalian perlu tambahin satu dimensi lagi, jadi ada 3 dimensi dan nilainya itu tinggi, lebar sama channelnya 1. Karena ngerepresentasin satu warna doang, atau ditaruh di depan channelnya, jadi CHW atau 1HW. Kalau 1 kan grayscale, kalau RGB biasanya 3, karena kan red, green, blue kan, ada 3 channel warna. Kemudian jadinya height, width sama 3, atau 3 height sama width. Kalau HW3 ini format HW3 atau HWC itu di Keras begitu. Kalau di PyTorch itu saya ngelihatnya dia pakai C, H, W. Kalau untuk data sequence dia saya lupa, saya perlu baca-baca lagi, tapi kalau nggak salah sih dia ngikutin ini sih, jumlah vocabulary-nya. Bukan jumlah vocabulary, ini apa namanya? Sequence length-nya. Sequence length, jadi kayak misalkan jumlah kalimatnya itu harus diseragamin dulu. Kayak misalkan jumlah kalimat 100. Jumlah kata dalam satu kalimatnya 100. Ya udah berarti semua dibuat 100 dulu, baru itu yang jadi input. Jadi diseragamin gitu. Kalau misalkan nggak seragam ya ada namanya istilahnya padding, di pad biar penuh. Nah kemudian kalau hidden layer, setiap layer itu didefinisikan 3 hal berikut, yaitu jumlah neuron, eksistensi neuron biasnya, sama fungsi aktivasi layer tersebut. Ini bukannya cuma 3, tapi minimal 3 ini sih. Nggak sih, sebenarnya sih jumlah neuron sih yang ini. Kalau eksistensi neuron bias sama fungsi aktivasi layernya itu bisa dibikin, defaultnya kagak ada, tergantung dokumentasi kodenya aja. Kalau dilihat yang pasti harus ada jumlah neuronnya, mau setting berapa. Oke. Ini kalau ngomongin multi layer perceptron ya, ngomongin fully connected layer atau neural network, setelah nyebutnya gimana. Terus kalian bisa juga misalkan mungkin mau ditambahin kalau nggak salah regularisasi atau apa gitu, kayaknya bisa juga regularisasi. Sebentar, kalau pakai PyTorch, Torch NN linear ini kan untuk dia untuk ini in feature, out feature, device, di type. Oh ya, dia nggak banyak berarti ya pakai minimal itu deh, dimakai bias apa enggak, kemudian dimensinya berapa, sama kalau fungsi aktivasi layer tersebut tuh dia didefinisinya layer baru. Kalau misalkan jadi dibuat 2 layer yang berbeda gitu, tapi sebenarnya bisa dibikin sebenarnya bisa dibikin satu sih, tapi kalau pas didefinisiin di kode dia jadi kayak terpisah. Terlihat deh. Kemudian output layernya itu menyesuaikan dengan dimensi dari target variabel. Nah ini kalian juga harus hati-hati nih nyeting output shape-nya nih. Kalau regresi satu output, ini beberapa kasus yang umum, bukan berarti cuman begini. Kalau regresi satu output itu biasanya outputnya satu neuron dengan fungsi aktivasi linear, atau dengan fungsi aktivasi relu jika nilai target tidak ada nilai negatif. Kemudian untuk klasifikasi biner itu biasanya satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid, atau 2 neuron dengan fungsi aktivasi softmax. Nah kalau untuk klasifikasi multikelas itu biasanya 6 of class jumlah neuron, misalkan 10 kelas ya 10 neuron dengan fungsi aktivasinya softmax. Kemudian untuk loss function
biasanya menyesuaikan permasalahan yang ingin diselesaikan, berarti menyesuaikan juga dengan output layernya. Kalau regresi ya mau main absolute error atau mean square error bisa. Kalau klasifikasi biner namanya ada binary cross entropy. Kalau klasifikasi multiclass negative log likelihood, tapi sebenarnya sih ini categorical cross entropy atau gimana terserah, pokoknya cari aja lah di Google deh, misalkan kayak multiclass loss function untuk misalkan library torch atau keras atau apa, soalnya untuk rumus yang sama itu pasti ada sintaksnya masing-masing. Jadi yang penting kalian cari tahu aja multiclass classification loss function, udah gitu aja. Ini dah baru input apa namanya input ke model, misalkan kalau di PyTorch multiclass loss function. Nah ini misalkan PyTorch dia cross entropy loss namanya, atau BCE with logit loss for binary classification. Nah kalau di Keras namanya categorical cross entropy kalau nggak salah. Categorical. Nah ini dia categorical cross entropy. Ini dia matrix. Dia apa nih? Dia modelnya dense. Multiclass classification loss functions. Nah itu ini fit ini dia lossnya, default loss function. Cross entropy is the default loss function to use for multiclass classification problems. Kalau kalian penasaran itu apa, nah ini rumusnya nih. Oke deh, skip. Terus kemudian gradient descent. Ya ini buat ngebahas gradient descent dulu. Itu adalah algoritma optimisasi yang digunakan dalam machine learning untuk meminimalisir cost function dengan cara mengubah nilai-nilai parameter ke arah negatif gradient, jadi dikurangin gitu. Dan metode gradient, jadi nilai dia lagi di mana, misalkan parameternya itu dengan parameter tertentu dia lagi ada di mana, kemudian dihitung lossnya dan dicari parameter yang dapat meminimumkan loss tersebut. Ya kalau misalkan ke kanan ternyata dia lagi di sini, terus harus ke kanan, ya berarti dia ke kanan. Kalau misalkan lagi di ujung kanan berarti harus ke kiri kan, kalau misalkan lossnya di tengah-tengah. Nah optimisasi berarti lebih ke rumus-rumus yang dipakai sih buat ini, buat ngitung model ngitung gradient descent-nya sama buat nge-compute nge-compute parameter update-nya. Dan optimizer-nya itu yang umum ya, bukan cuma ada 3 ini, itu ada stochastic gradient descent, RMS prop, sama adaptive moment estimation atau ADAM. Dan ini bisa jadi parameter tuning sendiri, kayak misalkan kalian klasifikasi sesuatu terus kalian tes pakai SGD, pakai RMS prop sama pakai ADAM, itu gimana perkembangannya, hasil trainingnya lah. Kemudian learning rate ini yang dipakai buat mengontrol laju konvergensi parameter model dalam mencari titik minimum lokal. Dan jika nilai learning rate terlalu besar dapat membuat parameter model tidak menemukan titik minimum lokal. Umumnya ini 0,01, terus 10 pangkat min 4, terus ada 3 min 4 atau 3 kali 10 pangkat min 4, ada juga 1 kali 10 pangkat min 5. Dan idealnya itu pakai scheduler, jadi nggak konstan gitu selama iterasi atau selama epoch, tapi pakai jadwal gitu. Jadi untuk kalau udah epoch kesekian atau iterasi kesekian dia berkurang. Nah ini efek learning rate, ini contoh ilustrasinya. Kalau misalkan small dia bisa ke arah titik loss function yang paling loss yang paling kecil tapi pelan-pelan. Kalau medium ya lumayan. Kalau momentum dia kalau terlalu tinggi dia bakal mental. Kemudian ukuran batch size ini merupakan ukuran sampel yang dibutuhkan model untuk melakukan satu kali parameter update yang udah saya bilang tadi. Nah rule of thumb-nya, bukan rule of thumb sih, emang udah pasti begini. Batch size itu ukuran batch size lebih kecil daripada ukuran trendset. Kalau misalkan ukuran trendset kalian 100, ya udah pasti batch size-nya harus lebih dari 100 lah. Udah pasti harus kurang dari 100 karena nggak mungkin kalau lebih dari 100. Dan sebaiknya sih batch size itu membagi trendset ya. Batch size itu kebanyakan ini
3264 yang udah saya bilang tadi, kok harus membagi transit sih? Nggak harus. Kalau misalkan data kalian misalkan 111 nih, tetap aja batch size-nya itu mungkin 8, 16. Karena saya nggak tahu ya, saya nggak pernah lihat aja sih batch yang tadi saya bilang kan. Batch size itu saya nggak pernah lihat apakah dia angkanya selain ini deh, selain perkalian 2, hampir nggak pernah lihat sih. Bukan berarti nggak bisa, tapi saya hampir nggak pernah lihat. Mungkin ada alasan teknisnya. Nah, kemudian epoch atau iterasi merupakan unit untuk menandakan satu kali dilakukannya parameter update menggunakan backpropagation, dan epoch merupakan unit untuk menandakan bahwa seluruh observasi dalam dataset yang digunakan untuk training telah digunakan oleh model untuk belajar. Jadi ini udah saya bilang, dan ini merupakan ada hubungannya antara batch size, iteration sama epoch, dan rumusnya ini menggambarkan hubungan sebenarnya 4 sih, bukan 3, 4. Jadi batch size kali iterasi sama dengan jumlah observasi yang dipakai buat training kali epoch. Kalau misalkan gini, misalkan kalian epochnya sekali aja nih, epochnya 1, terus kalian observasinya ada 100 yang dipakai buat training. Ya udah, misalkan batch size-nya 5, berarti iterasinya bakalan ada 20 kali sampai terpenuhi satu epoch. Kalau misalkan epochnya 2, terus kalian punya datasetnya misalkan 300, buat transit 300, berarti kan 300 kali 2 atau 600. Nah, kalau kalian lihat itu misalkan batch size-nya 30, berarti datanya 300, batch size-nya 30. Berarti kan kalau mau satu kali epoch kan harus ada 10 kan? 3 batch size-nya berarti 10 iterasi. Cuman masalahnya epoch-nya ada tadi berapa? 6 ya? 3. Epoch-nya 3. Misalkan epoch-nya 3, 6 observasinya. Lupa. Meningkat. Ini udah slide terakhir kalau nggak salah. Oh, belum. Misalkan BS-nya misalkan 100, BS IT Ops epoch. Jadi misalkan ini observasi misalkan 300 data, kemudian epochnya 10 kali. Berarti batch size-nya itu misalkan kita punya 30. Nah, berarti kan kalau untuk satu kali observasi butuh 10 iterasi kan. Sedangkan itu melambangkan melambangkan satu epoch, sedangkan kita ngesettingnya 10 epoch, berarti dia ada 100. Kalau misalkan dia dibagi 15, berarti dia ini harusnya 200. Kenapa 200? Karena misalkan kan batch size-nya 15, dan untuk mencapai seluruh datasetnya berarti harus ada 20 kali kan? 20 kali. Berarti untuk satu epoch 20 kali, sedangkan epochnya di sini di setting 10. Jadi 20 kali 10 ya iterasinya berarti total ada 200. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kemudian untuk macam-macam bentuk layer. Nah, ini untuk layernya bisa dilihat sebenarnya ada lebih banyak dari ini sih kayaknya sih. Ada linear, dropout, batch norm, layer norm, add, concatenate, convolution, bisa 1, 2 atau 3 dimensi. Kemudian RNN, LSTM sama group. Yang paling baru sih ada namanya layer attention sama multi head attention kalau nggak salah. Nah, kalau linear itu namanya linear neural network biasa. Kemudian dropout itu dia untuk metode regularisasi atau metode buat mencegah overfitting lah dibilang. Jadi kayak misalkan ini ada 5 neuron, terus mau ngoper ke 6 neuron. Saya nggak tahu nih kiri kanan gimana kalau kerekam ya. Pasti ini gimana sih? Ini. Coba mungkin dari sini ke sini ya. Mungkin dari sini 5, ini 3 deh. Nah, kalau misalkan di dropout, berarti itu dropout pas training dia secara random misalkan 50%. Berarti dari 5 neuron ini secara random 50% tuh bakalan dimatiin, di bobot atau biasnya di nolin gitu. Jadi yang ngirim sinyal atau istilahnya ngirim sinyal atau ngirim data ke layer berikutnya itu cuma beberapa doang yang kagak di bobot, yang kagak dimatiin bobotnya. Bobot atau apa gitu saya lupa, yang ada yang di setting 0 pokoknya. Yang pasti kagak ngirim value udah ke ini, ke mana, ke berikutnya, ke layer berikutnya. Cuman itu buat training doang. Kalau untuk inference dia itu nggak dropoutnya mati, nggak di setting random nggak di setting random. Maksudnya nggak dibikin random dah yang mana yang nggak dikirim datanya dari layer satu ke layer lain. Itu jadi dropout cuma kepake
emang harusnya kepake buat training doang. Kalau batch normalization berarti ngenormalisasi seluruh nilai-nilainya, tapi dalam secara batch, dan kalau layer ya berarti secara layernya. Kalau add berarti dia nambahin kalau ada dua jalur neural network, dua jalur input yang shape-nya sama, itu bisa ditambahin sendiri, bisa ditambahin. Kemudian kalau concatenate dia lebih ke ngegabungin dua jalur layer yang berbeda gitu. Kalau convolution layer ya ini buat gambar, untuk nanti mungkin dimasuk ke pembahasan gambar. Kalau RNN, LSTM sama GRU ya itu untuk data sequence. Nah paling sekian sih kalau untuk penjelasan konsepnya. Kemudian kalau masuk ke pembahasan codingan, saya pakai dataset dari host price regression. Ini datasetnya mungkin kalian sering dengar sih, atau kalau kalian lihat Kaggle udah pernah lihat ya. Pandas NumPy import, kemudian saya udah download, terus saya pindahin datanya ke ini datasetnya. Jadi saya udah download kan, terus saya pindahin ke semua ke sini. Habis itu saya ini make maksudnya make directory dataset, kemudian move sample submission CSV sama test CSV sama trend CSV ke dataset yang ini. Nah, kemudian trend path-nya, dataset path-nya ada di sini, dataset trend CSV, kemudian di read udah pasti, udah seperti biasa. Nah, kalau kalian lihat ini dia ada kategorik sama numerik, kolom-kolom numerik sama kategorik. Karena data tabular, jadi diproses dulu ya. Jadi bukan berarti asal masukin aja. Saya kan dijelasin kan kayak neural network bisa dipakai buat ekstraksi fitur sendiri. Cuman bukan berarti kita nggak ngelakuin fitur ekstraksi secara manual atau nge-clean datanya, nggak, harus kita benerin sendiri juga biar bisa diterima secara angka oleh modelnya. Ini trend test. Ini saya ngebagi dulu trend test split, kemudian bentuknya 79. Ini kalau penasaran ada apa aja, df info. Nah kan ini ada yang integer, ada yang objek nih. Objek maksudnya string sih, kategorikal lah bisa dibilang lah, kategorikal variable. Float, ada yang float, ada yang integer. Nah ini select types maksudnya select dari data frame xtrain, select kolom yang cuman nge-include tipe data float 64 sama integer 64. Kalau date types ini berarti include yang objek. Kemudian diambil list kolomnya. Nah ini saya nggak bakalan bahas ini, maksudnya kayak nggak bakalan bahas detail lah. Jadi intinya sih dia ini kayak dia buat ngeproses, dia pipeline buat ngeproses transformasi atau preprocessing data dalam bentuk tabular. Kalau misal, jadi ini cara kerjanya, ada pipeline buat kolom numerik sama pipeline buat kolom kategorik, dan dia itu punya tekniknya masing-masing buat ngeprosesnya. Kalau pipeline numerik dia ngeimputasi, misalkan kalau ada missing value dia diimputasi pakai mean rata-rata nilai kolomnya. Kalau untuk pipeline kategorik kemudian dia ngimputasi pakai kolom pakai nilai yang paling banyak di kolom tersebut kalau ada input, kalau misalnya ada missing value-nya di kolom tersebut. Nah scale-nya ini maksudnya nge-scaling nilainya biar biar nilainya antara 0 sampai 1. Sedangkan one hot encoding itu maksudnya merubah nilai kategorik jadi table ini. Kalau kalian pernah lihat misalkan ada misalkan ini misalkan ada kolom jurusan sama dengan itu, dia adanya cuman pilihannya MTK start aktu. Ntar diganti jadi representasinya itu jadi kolom jurusan sama dengan representasinya diganti jadi kalau MTK mungkin 100 start sama dengan 010, aktu sama dengan 001, kurang lebih kayak gitu. Jadi inputnya jadi 3 dimensi pokoknya sesuai jumlah kelasnya deh. Dan kalau misalkan ada yang unknown dia di ignore. Kalau sparse saya lupa, belum tahu ini kenapa hot. Ini dia sparse maksudnya apa, tinggal baca di dokumentasi.
sparse matrix. Oh berarti kalau outputnya sparse ya, kurang paham. Oh bisa ngeluarin secara array juga. Mantuk gua. Oke, terus nah kan pipeline masing-masing numerik sama kategorik ada, terus digabung, udah diproses, habis itu digabung berdasarkan ini apa namanya? Ini make column selector, maksudnya milih kolom dari data frame yang dikirim apa yang dipakai itu, jadi pilih kolom yang nge-include ini buat integer, jadi tipe datanya dicek. Kalau ini objek buat yang tipe datanya kategorik. Nah jadi 6 pipeline kategorik pipeline digabungin, ini transformer masih ngegabungin gitu. Nah kalau kalian penasaran, ini buat ngetes doang sih. Ini kan X-train, shape-nya ini ada datanya 1022, kolomnya ada 79. Kemudian setelah ditransform, dia ada tiba-tiba ada 279 kolom. Nah ini baru dijalanin di fit transform. Oh sorry, yang trainnya itu fit transform. Kalau yang tesnya itu transform doang, karena kan dia kan buat inference kan kalau tes, jadi dia nggak belajar modelnya, nggak mempelajari pipeline-nya itu nggak mempelajari sifat statistik dari data tes, dia cuma pakai buat data train doang, makanya ada fitnya. Kalau ini cuma sekedar transform doang. Kemudian ini jadi fiturnya ada masing-masing 209. Nah ini baru kita masuk ke definisi model. Ini saya pakai PyTorch dulu. Sampai video berikutnya mungkin ngebahas konvolusi. Mungkin kedepannya sisanya bakal pakai Keras karena ternyata agak pusing. Ini aja saya pakai bantuan ChatGPT sebenarnya sih buat ngebikin ininya. Oke. Yang penting kalian kalau ngerti konsepnya enak, jadi bisa nanya ChatGPT-nya. Yang penting tinggal diminta aja sesuai konsep yang kalian pahamin. Nah kalau definisinya ini saya bikin NN linear ada 3, berarti ini maaf ya kalau Torch agak ribet, dia itu pakai object oriented programming gitu. Jadi dia ada namanya nih inheritance atau nge-inherit kelas atau objek dari nn.module, dan super ini maksudnya dia ngambil metode atau properti atau metode atau apa sebutannya dari nn module ini, kalau nggak salah gitu bacanya. Terus diinisiasi. Nah ini baru deh nilai objeknya yang kita panggil jadi self gitu. Kemudian input shape ini maksudnya saya bikin gini biar kalau kita ngeinisiasi modelnya kita bisa ngambil inputnya itu dinamis. Kalau misalkan ini kan xtrain.shape -1 berarti kan shape terakhir kan, berarti kalau shape-nya dicek tadi kan ini. Nah kalau -1 berarti yang diambil 279 nya, dan ini bakalan jadi dimensi buat input neural networknya. Kemudian ini input featuresnya segini, kemudian outputnya berapa, jadi kalian mau ngeluarin berapa neuron atau network, kalian mau ngeluarin berapa ini. Jadi ada 128 neuron dalam layer 1, kemudian mau pakai bias apa enggak. Kemudian ada 128, dari 128 input, jadi disesuaikan ini 128 ini ke output dari layer sebelumnya ke input dari layer berikutnya disesuaikan. Habis itu mau untuk layer tersebut mau pakai berapa neuron, 64, kemudian biasnya nggak dipakai, kemudian disambungin lagi pakai fast. Nah ini outputnya ini dari ini kan 32 kan nyambung kan. Output featuresnya ini 1 karena problem yang di sini itu problemnya regresi, jadi dia ngeprediksi harga kan continue. Nah habis itu baru dia kalau Torch itu dia ngedefinisi modelnya bisa berdasarkan forward pass gitu. Jadi they forward self, habis itu x ini maksudnya bakal jadi datanya. Jadi misalkan panggil dulu nn1, kan udah didefinisin nn1 ini yang 128. Kemudian nah ini aktivasinya nih nn relu. Didefinisi masuk ke sini x ke sini, habis itu masuk sini nn relu. Habis itu mau pakai drop out apa enggak? Ini saya nggak pakai drop out, tapi ntar kalau ini tinggal ditambahinnya di sini. Karena ini sebenarnya ini bisa dibilang satu layer nih, yang dua ini satu layer, terus ini layer kedua, ini layer ketiga. Atau bisa juga kalian gini, terus nn relu self nn2 x. Nah ini juga bisa buat ngerepresentasikan satu layer.
nggak perlu kayak gini, tapi gini aja deh biar ke deklarasi aja. Ini NN3 layer, habis itu output. Jadi bayangin aja dia forward propagation kan, dari input masuk ke layer pertama, layer kedua, layer ketiga, kemudian outputnya ini di return outputnya. Nah ini deklarasiin batch size sama trend, batch size, trend sama test set, kemudian learning rate nya. Nah ini kemudian model sama net, ini baru nih inisiasi modelnya. Kita ngekonstruksi modelnya nih, ngedefinisin atau ngebikin modelnya, dipanggil aja ininya netnya ini yang udah definisiin. Input shape-nya ini kita menyesuaikan sama data frame yang kita pakai tadi kan, inputnya kan 279 kalau nggak salah. Kemudian optimizernya ini buat rumus yang buat kita pakai ada Adam, ada SGD. Adam, saya pakai Adam, terus kemudian dioper model parameternya sama learning rate-nya mau dipakai itu berapa. Kemudian ini torch dataset, ini sebenarnya lebih ke torch thing sih. Bisa aja kalian bikin training loop yang kalian terima semua datanya, cuman saya mau ngimplementasiin batch size gitu, dan saya pakai default dari torch, bukan default sih, lebih ke tools bawaan dari torch ini buat ngeproses data. Jadi inputnya kan data frame, nanti harapannya outputnya itu dia per batch size yang kita udah tentuin. Ini diubah ke NumPy array, terus ini di expand dimensi karena entah kenapa dia butuh tambahan dimensi. Jadi nggak cuma sekedar satu dimensi doang, dia butuh 2 dimensi gitu, tapi dimensi terakhirnya kayak ngantuk gua. Dimensi kayak terakhirnya kayak ditambahin aja, kayak ditambahin 1 gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau misalkan dimensi 15 atau 15 kali 1 atau 15 kali 1 kali 1 kan sama aja kan, intinya jumlah datanya kan, cuman yang penting struktur datanya aja yang beda. Nah habis itu diubah ke bentuk tensor, baru dah. Kalau length ini buat ngetes lengthnya, get item. Nah ini baru buat ini kalau kalian pernah dengar istilah generator. Kemudian ini, nah ini my dataset, diambil X train Y train, habis itu ini kan masih bentukan data frame, jadi masuk ke sini jadi train dataset, kemudian dibikin ke kelas data loader. Data loader ini memudahkan kita aja sih buat nge-train. Nah ini shuffle ini maksudnya dia ini kalau satu epoch udah lewat, dia ini misalkan data pertama, data kedua sampai ke data ke 1000 terakhir. Nah pas balik satu epoch kelar, balik lagi, apakah mau ketemu data pertama lagi atau nanti berubah, misalkan ketemu data ke 503, habis itu data ke 407, terus ke data ke 281. Yang penting semua 1000-nya itu udah kebaca lagi sampai ini, habis itu ntar pas ngulang lagi ke shuffle lagi urutannya. Itu karena shuffle enggaknya itu mempengaruhi proses pembelajaran. Enggak. Nah ini saya mau ngecek doang nih, enumerate index ini sama ini, habis itu ngecek input shape target atau output shape, habis itu bentukan outputnya ini 16,1. 16 ini maksudnya batch size nya. Jadi kalau misalkan di sini ada batch size, saya bikin 8, karena kan saya kan cuma nge-loop sekali doang kan enumerate habis itu nge-break, berarti cuma satu doang, dan ini jadi 8. Nah ini satu ini maksudnya dimensi terakhir ya, karena kan dimensinya kan cuma satu kan, bisa satu neuron doang juga, jadi sesuai gitu. Nah ini mirip, habis itu baru bisa dihitung target sama output ini prediksi kan. Nah terus 8 ini balikin lagi ke 16 deh. Kemudian ini misalkan, nah ini baru ngedefinisiin training kalau pakai torch. Ini udah berapa lama nih? Oke, ini saya cepetin deh. Ini saya memakai ini MSE loss buat mean squared error. Kalau L1 loss ini entah kenapa MAE pakai M1 loss. Habis itu definisiin epochnya mau berapa. Nah, terus disetting modelnya. Model sekarang kita ngasih tahu model kalau kita ini lagi mode training. Kemudian history ini saya pakai buat nyimpen data history lossnya. Habis itu training loopnya for epoch in berapa epochnya. Nah, habis itu jadi satu epoch kita ngeloop per batch size-nya. Jadi di enumerate train loader itu dapat input sama target sama index batch size ke berapa. Terus optimizer zero grade itu berarti
gradiennya disetting ke 0 semua dulu. Habis itu modelnya dilakukan forward propagation, dihitung lossnya, kemudian lossnya dimasukin ke history. Habis itu lossnya itu dilakukan backward ini di apa namanya di ya backward propagation lah. Habis itu baru di optimizer step, berarti nge-update ininya, nge-update parameter-parameternya berdasarkan rumus optimizer yang dipakai tadi kan. Optimizer sama dengan Adam kan, berarti pakai Adam. Habis itu kalau misalkan batch size-nya udah sesuai sekian, ya diiniin di print. Buat laporan doang sih. Buat ngelapor doang. Saya lupa ini kode ini saya ngambil dari ChatGPT. Nah ini baru udah kerekam kan lossnya. Ini lossnya dari segini, saya pakai MAE. Lanjut batchnya gak kehitung ternyata, karena mungkin saya pakai ininya kekecilan kali ya. Atau nggak tahu udah batch size sebenarnya ada berapa sih? Ada 64. Nah ini progress lossnya. Habis itu saya ngeplot ininya MAI loss movement per ini. Nah ini kelihatan turun, iterasi ada 20.000. Dan ini kalau model eval nih again saya pakai ChatGPT. Model eval ini maksudnya ngevaluasi, jadi ngasih tahu modelnya kita lagi pakai mode evaluasi, kemudian kita bikin torchnya nggak terima gradien, kayaknya ada ini maksudnya. Habis itu input torch, oh ya karena saya nggak pakai data loader, jadi saya nggak ngitung lossnya berdasarkan nggak berdasarkan trend test set, nggak berdasarkan ini batch size di test setnya, jadi langsung aja semuanya saya compute karena saya rasa nggak perlu sih yang tes yang tadi saya udah definisiin, jadi nggak perlu diperhatiin juga. Nah habis itu dapat MAE nya 17.000 atau MSE nya 169 sekian. Ini tadi sebelumnya saya udah nyoba sih pakai MSE. Jadi kalau neural networknya 100 epoch, 200 epoch, 500 epoch, ini arsitekturnya 64321, nggak pakai relu, terus tak kenapa pakai relu sama dropout malah naik gede banget. Dan ini random forest from TensorFlow Decision Forest ini ngambil dari Kaggle kalau nggak salah. Jadi dia nemunya 712. Ternyata emang bagusnya segini. Mungkin kalau nggak salah dia pakai optimisasi gitu atau apa gitu, entah kenapa. Jadi nilainya bagus banget. Kalau ini apa ya? np.skrt. Oh dia cuma error 26.000 doang. RMSE nya iya kah? Oh iya benar, bagus ya. Paling sekian deh itu untuk bikin regresi. Berikutnya saya bakalan bahas data gambar mungkin sama sekalian untuk klasifikasi. Ini kan regresi ya, saya bikin regresi karena kebetulan karena biar enak juga, biar ngasih tahunya juga ke depan untuk berikutnya saya pakai model yang outputnya klasifikasi, jadi ngelihat bentuk outputnya gimana sih. Sekian presentasi ke 3 atau 4 ya, 3 kalau nggak salah ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.